Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 3. Hari ini kita bahas mengenai pemberian umbaran, terus jemur sama mandi. Itu ya. Yang sebelumnya di part 1, part 2 udah kita otak-atik masalah jangkriknya, terus uhanya sama krotonya. Ketika udah diubah, jadi kita bahas mulai dari mandi dulu ya, mandi, terus nanti jemur sama umbar. Oke, kita bahas mandi dulu. Jadi ketika kita sudah otak-atik jangkriknya, terus uhanya, krotonya, jadi mandi ini kita terapin sama seperti ketika teman-teman sudah nyeting mandi sebelumnya tuh burung kita udah kerja maksimal. Jadi kita tidak perlu ubah seperti itu. Nah, ketika nanti kok misalkan kita udah otak-atik jangkriknya, udah kita otak-atik garihannya itu seperti Hongkong dan kroto kan. Jadi untuk pemberian mandi itu kita tidak perlu ekstrim ngurangin ataupun kita nambahin seperti itu. Nah, ketika di part 1 dan 2-nya kita udah terapin, burung udah mau nambil, ada perubahan lah ya, yang semula mungkin kerjanya cuman di angka 50 udah ada peningkatan di 70%. Nah, kita tinggal otak-atik mandinya. Katakanlah mandi biasanya teman-teman misalkan ngasih seminggu 3 kali. 3 kali, yang ketiganya itu mungkin hari H, seperti itu. Mungkin kita bisa tambahin mandi itu di Sabtu sore sama Minggu pagi, seperti itu ya. Nah, itu untuk pola mandi, ukuran mandi ya. Jadi dipasin sama teman-teman sebelumnya itu burung kita itu mandinya di hari apa. Jadi kita tidak perlu ngubah, seperti itu. Nanti kita tinggal nambahin saja ketika kita sudah otak-atik jangkriknya sama Hongkong dan krotonya. Nah, penentuan mandi ini kita mau kurangin atau kita mau tambahin, seperti itu. Kalau memang mandinya kurang, kita ganti tambahin saja. Kalau misalkan mandinya terlalu sering, kita kurangin, seperti itu teman-teman ya. Untuk burung sujud itu bagusnya mandinya apa, bro, gitu kan. Jadi kalau saya itu biasanya kalau burung yang mempunyai tipikal sujud itu tak ambil sore hari ya, sore hari menjelang maghrib lah ya, tuh sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Jadi menjelang istirahat, setelah dia makan, habis itu kita kasih mandi, seperti itu. Jadi kalau masalah mandi ini sebelumnya udah ketemu, jadi tidak usah diubah teman-teman ya. Soalnya kan kita hanya mau mencari maksimalnya kembali untuk burung kita, seperti itu ya. Jadi kalau memang ada kurangnya kita tinggal nambahin atau kita tinggal ngurangin, seperti itu. Tapi pola mandi untuk burung kita itu jangan sampai kita ubah yang semula sore kita jadiin pagi, seperti itu. Kalau memang sebelumnya mandinya sore, tetap kita kasih sore, nanti tinggal kita mau tambahin atau kita kurangin, seperti itu ya caranya teman-teman. Jadi jangan kita mengubah kebiasaan si burung kita itu, mengubahnya terlalu sering. Kadang kita kasih pagi, terus kita kasih sore, jadi nanti malah ketemunya nanti susah, seperti itu. Kalau kita konsisten sore, kita kasih sore, seperti itu. Jadi biar enak ya, nyarinya settingan itu biar enak. Kita pelan-pelan teman-teman ya. Jadi kita harus sabar juga ya. Masalah mandi itu memang kunci sebenarnya ya, kunci untuk burung kita itu tampil dan maksimal setiap minggu. Nah, itu kalau misalkan sebelumnya memang sudah ketemu, jangan kita ubah pola mandinya, tetap kita biasakan seperti biasa itu tadi. Yang penting kita mungkin sudah ngotak-ngatik masalah extra folding jangkrik di hari H, seperti itu. Harian tetap sama dan pola mandi tetap kita samakan seperti kebiasaannya si burung kita, seperti itu. Terus masalah mandi gitu ya teman-teman ya. Jadi paham ya, jangan sampai kita mengubah pola kebiasaan burung kita yang memang sebelumnya udah jalan enak dengan pola mandi yang sudah diterapin teman-teman. Jadi kita tidak perlu ngubah secara ekstrim, yang semula mungkin sore kita jadiin pagi, seperti itu ya. Oke, lanjut ke umbaran. Oke, kalau umbaran, kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya memang burungnya disepit kan, terus memang kerjanya biasanya bagus, tidak apa-apa, pola seperti itu kita tetap kasih ya, karena memang kebiasaan
Sebelumnya kan sudah kita umbar, mungkin dengan pola umbaran mungkin seminggu 1 kali atau dua kali membuat burung kita itu di atas tuh dapat durasinya. Tapi tiba-tiba kita masih nerapin pola umbaran yang sama, kok tiba-tiba burung kita di hari kok kayak gini gitu kan, kok nggak nutup durasinya. Kita tambahin sepitan misalkan yang semula 100 kita tambahin 300, kok masih sama. Jadi masalah umbaran ini juga bagi saya sih aslinya tidak terlalu penting ya. Jadi umbaran itu hanya tinggal kita masukin biar dia gerak-gerak sendiri lah, terbang kanan kiri sendiri. Kalau memang butuh disepit kita sepit, kalau misalkan kita sepit burung kita itu jadi maksimal, kita lanjutin aja. Kalau misalkan kita sepit burung kita itu di hari H itu kok masih kerjanya sama, ya udah kita tinggal masukin aja. Pola umbaran apa ya, untuk mengurangi birahi dan emosinya saja, seperti itu. Jadi untuk mencari tenaga ya kita lakukan pola perawatan harian. Itu aslinya kalau burung dengan karakter sujud itu aslinya udah dapet sih ya. Kita tinggal kontrol emosi sama birahinya, insya Allah burung itu kerjanya itu pasti mentok di angka 10 menit katakanlah atau lebih, kalau dia bisa apa ya, mengontrol emosi dan birahinya, seperti itu. Masalah umbaran jadi yang sebelumnya udah diterapin teman-teman, sama seperti mandi tadi. Misalkan kok disepit 100 kerjanya seperti itu, kita jangan nambahin terlalu banyak lah ya. Mungkin yang semula 150 tambah 50 aja. Kalau misalkan mau ditambahin lagi 300 enggak apa-apa. Yang penting hasil sepitan kita itu di umbaran, katakanlah hari H itu ada perubahan signifikan. Kalau misalkan di hari H-nya itu enggak ada perubahan signifikan, jadi kita pola umbaran tetap kita samakan. Misalkan kita sepit 100 seperti biasanya, dia udah kita kasih 100 saja. Atau yang misalkan seminggu katakanlah 1 kali kita jadiin 2 kali misalnya. Misalkan Senin sama hari Rabu gitu kan. Jadi Senin umbar, Selasa istirahat, Rabunya kita mungkin tinggal nambahin itu tadi. Jadi kita pelan-pelan nyarinya, mulai dari extra folding, terus mandi, terus umbaran seperti itu, terus nanti lanjut ke jemur kan, seperti itu. Jadi yang semula udah menjadi kebiasaan si burung kita itu jangan kita ubah terlalu ekstrim ya. Seperti itu teman-teman, kita cari pelan-pelan. Jadi modenya kita slow aja. Mode slow itu kita cari pelan-pelan. Jadi kita tidak perlu mengubah hariannya secara total, tapi kita cari di hariannya. Kita otak-atik di hariannya aja. Mungkin kekurangan di hari H itu, atau kita terlalu berlebihan ngasih extra folding. Jadi kan biasanya itu semakin minggu burung yang mempunyai tipikal karakter sujud ini, birahi dan emosinya itu pasti naik terus kalau kita nggak bisa ngontrol, seperti itu. Masalahnya burung itu setiap ketemu lawan itu kan biasanya langsung narung, seperti itu guys. Jadi kita harus tahu karakter burung kita sendiri ya, seperti itu. Kalau misalkan tiap minggu kok dirasa makin tinggi, kita kurangin lombanya dulu, mungkin butuh istirahat 2 minggu, seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata setiap minggu kita keluarin. Nah gitu ya guys ya. Lanjut ke jemur. Oke, kalau misalkan pola jemur yang sudah kita terapin, burung kita udah maksimal bagus, kok tiba-tiba ada jeda. Jemur ini kan biasanya kalau kita lakukan secara apa ya, secara berlebihan, biasanya burung kita itu memang emosi jadi naik dan birahi juga pasti naik, seperti itu. Makanya kita nyarinya pelan-pelan itu tadi ya, sudah tak katain di awal tadi. Masalah jangkrik, terus umbar, terus mandi, seperti itu ya. Terus jemur juga ini penting sekali. Jadi kalau misalkan dirasa burung kita memang di hariannya mungkin dapat durasinya cuma sebentar, terus tiba-tiba mejen, coba masalah jemur itu kita kurangin dulu teman-teman. Yang mungkin semula teman-teman melakukan penjemuran itu mungkin lebih dari 15 menit, setengah jam mungkin, terus mungkin saja 1 jam. Nah itu kurangin ya, dikurangin aja. Jadi kalau kita misalkan ada masalah seperti ini muncul,
penjemuran kita itu aslinya tidak perlu kenceng-kenceng banget, cukup hangat saja itu aslinya cukup. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu lama-lama lah istilahnya gitu. Jadi kita pemberian jemur itu cukup hangat saja kalau kita mempunyai masalah burung seperti ini ya. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi masalah jangkrik udah kita otak-atik di hari H, terus nanti masalah mandi udah, terus umbaran juga sudah. Jadi masalah-masalah itu tadi kita cari pelan-pelan. Ketika memang hari H kita udah otak-atik, nanti tinggal kita nyari di hariannya seperti itu, dari mandi terus dari umbaran. Kalau umbaran sih ini ya maksudnya tetap kita lakukan seperti kebiasaannya dia, cuman yang terpenting itu kuncinya di mandi itu tadi teman-teman, mandi sama jemur. Karena pola mandi sama jemur ini penting banget untuk ngontrol birahi dan emosi seperti itu. Kalau memang pemberian jangkrik udah pas, nah katakanlah seperti itu, ada perubahan signifikan di hari hanya, kita tinggal nyari mandi dan jemurnya itu kita pasin saja. Ketika jemur kita kok terlalu berlebihan, kita kurangin teman-teman ya, cukup hangat saja, mungkin 10 menit itu aslinya udah cukup kalau untuk burung sujud ya. Kalau burung sujud kita terlalu sering ngasih jemur terlalu lama, aslinya itu tidak bagus ya, untuk kedepannya itu tidak bagus. Maksudnya nanti apa ya, kecuali kalau memang kita tahu karakter burung kita itu, misalkan tiap minggu kita buat main, terus di minggu berikutnya ketika ada perubahan karakter, katakanlah birahi sama emosinya dia tambah naik, yaitu tadi nanti mentoknya di kerja itu cuma 1 menit, terus sisanya mungkin ada loncatnya, mungkin ada nyempitnya seperti itu. Nah itu dari sisi kita evaluasi burung kita pada waktu kerja. Jadi misalkan kita main di G24 ya, di G24 itu kan 10 menit biasanya, 10 menit, 2 menit pertama kita lihat kerjanya bagus enggak, dia kira-kira itu mau maksimal di menit awal enggak, di 1 menit itu ya, di R1 nya lah. Terus di R2 nya misalkan dia ada selongnya mungkin ada mangap-mangap bentar tapi dia masih mau kerja. Nah itu teman-teman perlu ini ya, perlu dianalisa juga ya pada waktu dia main. Jadi waktu dia kerja itu dari awal sampai penilaian selesai, teman-teman harus bisa mempelajari tiap menitnya pada waktu burung kerja seperti itu. Terus mungkin di R2 nya itu tadi ada selongnya, R3 kerja bagus, R4 nya kerja bagus, terus banding-bandingnya masih kerja bagus, enak tuh. Nah seperti itu. Jadi kita hanya bolong di R2 nya ya, di menit keempat lah misalkan ya, curi rolling kan 1-2 menit pertama, terus 2 menit kedua. Misalkan di 2 menit kedua itu burung kita mungkin agak ngos-ngosan ya, jadi mungkin pertama terlalu ngotot, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan nih, walaupun mangap tapi dia masih mau enak. Nah ketika dia udah mau main nafas, nanti di R3 sama R4 nya insya Allah aman seperti itu. Nah dari situ kita bisa mengevaluasi burung kita pada waktu kita berikan settingan seperti ini. Perubahan jangkrik udah kita rubah, kita terus merubah pola mandinya juga, atau kita nambahin ya. Terus umbar juga sudah kita tambahin, mungkin yang semula 100 kita jadikan 300 ketika ada perubahan seperti itu. Nah itu untuk mengevaluasi settingan yang sudah kita berikan setiap hari seperti itu. Terus kalau misalkan penjemuran kita kurangin, kerjanya kok tambah enak, nah kita terusin, kita lanjutin. Jadi kita kalau settingan sih memang kalau apa ya istilahnya ngunci ya teman-teman ya. Kalau ngunci itu sebenarnya tidak ada ya kata-kata ngunci itu untuk settingan itu tidak ada, karena pola yang kita berikan setiap hari itu kadang ya namanya burung, dia punya nyawa juga, dia punya kesehatan juga, jadi ada dropnya juga seperti itu ya. Jadi tetap kita ada perubahan itu tidak banyak, mungkin dari sisi Hongkong kalau kita melihat situasi dalam cuaca hujan, kita kan biasanya beda ya, kita nambahin mungkin
Kalau misalkan kita tidak perlu hongkong, kita tinggal tambahin nyolok jangkrik, kita cukup ini kasih perutnya saja, kita buang kepalanya biar dia ringan, pencernaannya biar cepat turun, seperti itu. Jadi pola-pola apa ya, rawatan sekecil apapun yang kita pegang itu teman-teman harus paham, karena ini kan pegangan kita, ini kan mesin kita, jadi harus benar-benar hafal lah ya. Jadi seperti itu, harian udah kita berikan semua. Oke ya, seperti itu. Jadi extra coating udah, penambahan hongkong sama kroto udah, terus mandi, jemur, sama umbar. Jadi udah tambah semua. Yang masih apa ya, kira-kira yang mungkin masih pada bingung bisa langsung WA ke saya, enggak apa-apa, gratis teman-teman ya. Kita sharing, kita berbagi ilmu, jadi coba nanti kita kasih solusi seperti itu. Kita ketika memang masih bingung ya, masih jadi pertanyaan, mungkin ada permasalahan yang masih ganjel misalkan, bisa WA ke saya, enggak apa-apa. Kita kalau saya free tetap saya balas teman-teman. Jadi kita tinggal ngelanjutin apa yang sudah kita berikan pada burung kita, seperti itu. Dan otak-atiknya itu mulai dari H, nanti kita tarik ke belakang itu seperti harian, mulai dari pemberian umbaran, mandi, dan jemur, seperti itu. Oke, nanti tak kasih nomor WA di saya di deskripsi. Biasanya saya nyantumkan nomor saya selalu di deskripsi. Dan mohon maaf ketika saya belum bisa balesi di kolom komentar ya teman-teman ya. Kadang kalau ada pertanyaan tuh saya takutnya itu kalau mau jawab itu susah. Jadi saya enggak tahu apa karakter di rumah itu burungnya seperti apa, terus kesehariannya seperti apa, pemberiannya extra coating gimana, terus hari-harinya itu kerjanya kayak apa. Jadi kalau kita tahu keseharian dan di hari-harinya, kalau misalkan teman-teman mau tanya, enak telepon, jadi saya bisa apa ya, ngerti langsung lah seperti itu. Jadi kita ya juga tambah teman, kita tambah komunikasi secara langsung seperti itu ya. Insya Allah tak balas teman-teman. Kalau misalkan memang ada waktu luang, langsung tak telepon biasanya, seperti itu. Jadi itu ya, yang mungkin masih bingung bisa langsung nanti tanya ke saya lewat nomor WA, tidak apa-apa. Jadi gratis, tidak dipungut biaya. Jadi tetap saya nunggu waktu luang ketika teman-teman WA ya, ketika tanya, Mas saya dengan seperti ini, jadi nanti biasanya tak telepon kalau misalkan ada waktu luang. Dan itu pun nanti saya izin dulu, boleh telepon enggak gitu kan. Kalau enggak bisa telepon saya secara langsung, enggak apa-apa, misalkan WA dulu nih, seperti itu. Oke, mungkin gitu teman-teman untuk masalah di patiganya ya, mandi, umbar, dan jemur. Semoga bermanfaat, tambah ilmunya, kita tetap berbagi sharing dan berbagi pengalaman lah ya. Yang penting bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.